Ayo, ada yang tahu silahkan buka buka speakernya. Apa nih? Tugas biologi kok disuruh ngambil sampah? Mana dikumpul hari ini lagi? Ya udah deh, ayo kita kerjain bareng. Kuy. Hai guys, kembali lagi dengan saya. Lah, kembali lagi. Emang saya siapa? Pada kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai limbah. Loh, limbah aja dibahas-bahas. Gak apa-apa dalam suatu limbah yang walaupun kita anggap itu corok, sampah ya, tapi itu tetap bisa kita ambil pelajaran dari dalamnya seperti kita pelajari di biologi ini, yakni tentang limbah rumah tangga yang ada di rumah saya. Nah, kegiatan yang paling banyak mengundang atau menyumbangkan limbah di rumahku itu adalah kegiatan memasak di dapur. Nah, jenis sampah yang dihasilkan biasanya seperti limbah keras, itu seperti kulit jeruk, bekas kemasan jajanan, plastik, dan lain-lain. Kalau limbah cair itu contohnya seperti air bekas sisa minyak atau air bekas cuci piring. Ada juga dibagi menjadi dua, limbah anorganik dan organik, di mana limbah organik itu bisa kita temukan di sisa dedaunan, kulit buah, dan sayuran. Serta kalau limbah anorganik seperti biasa kemasan jajanan, lalu plastik, dan botol bekas air mineral yang sering kita minum. Nah, kira-kira berat sampah yang ada di rumahku dalam sehari itu berapa ya? Organik berapa dan non-organik berapa? Biasanya sih saya nggak memisahkan antara sampah organik dan non-organik, tapi saya bisa memastikan bahwa sampah organik yang dihasilkan lebih banyak daripada sampah non-organik, karena saya orangnya jarang jajan, sukanya makan makanan rumah. Contoh ya, terserah deh. Terus kira-kira berat sampah di rumahku itu berapa ya? Sebentar ya. Sekitar pukul 10 tadi, berat sampahku ini segitu, 0,1 kg. Cuman dengan asumsi kalau nanti sudah malam, sudah mau tidur, mungkin bisa 0,2 kg. Banyak masak di rumah, sampah organik pastinya akan lebih banyak daripada sampah anorganik, sehingga asumsi saya lagi 1,5 ons untuk sampah organik dan 0,5 ons untuk sampah anorganik dalam sehari. Bagaimana cara saya mengelola sampah? Biasanya di antara reduce, reuse, dan recycle, yang paling sering saya lakukan adalah reuse, dan yang paling jarang saya lakukan adalah reduce dan recycle. Kenapa saya jarang melakukan reduce dan recycle? Kalau reduce, saya merasa bahwa selama ini saya menggunakan baju yang banyak atau membeli baju banyak, sehingga terjadilah pemborosan terhadap kain-kain baju tersebut. Dan juga saya setiap belanja itu selalu meminta plastik dari toko tersebut, sehingga membuat plastik di rumah saya banyak. Namun saya masih tetap bisa melakukan kegiatan reuse dengan menggunakan kembali plastik tersebut sebagai tempat sampah, dan juga untuk kain-kain baju yang saya miliki itu bisa saya gunakan kembali sebagai untuk mengelap ya. Dan juga seperti botol bekas air mineral bisa saya gunakan kembali juga menjadi wadah, dan juga kotak susu bisa saya gunakan kembali. Jika berapa sampah organik dan organik dalam 1 tahun yang diproduksi oleh rumahmu? Sebentar ya. Jika dihitung dalam setahun berarti ada 365 hari. Nah, dalam sehari sampah yang saya hasilkan untuk organik adalah 1,5 ons, dikali dengan 365 didapatkanlah hasil 547,5 ons atau 54,75 kg. Dan untuk sampah anorganik yakni setengah ons dikali 365 akan mendapatkan 182,5 ons, dan dalam kilogram akan dihasilkan 18,25 kg. Sehingga jika dihitung totalnya dalam kilogram menjadi 73 kg. Berarti ada sekitar 73 kg sampah yang saya hasilkan dalam setahun, baik organik maupun non-organik. Pembahasan kita ini apa sih? Kalau menurut saya secara tidak sadar bahwa selama ini keluarga saya juga penghasil limbah rumah tangga. Jika dihitung dari beratnya, saya tidak merasa bahwa keluarga saya ini merupakan penghasil paling besar dari limbah rumah tangga. Namun juga bisa dikatakan kami juga berkontribusi dalam menghasilkan limbah rumah tangga tersebut.
Kalau dilihat dari sisi negatifnya, limbah rumah tangga dapat menyebabkan polusi air, kontaminasi cat motor, eutrofikasi, dan juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Namun, tidak selamanya sampah rumah tangga itu buruk, dan juga ada penghasil positif dari limbah tersebut. Misalnya dari sampah anorganik ini, saya bisa gunakan kembali menjadi wadah ikat rambut saya. Ini botol air mineral. Dan juga dari kotak susu ini bisa saya tempatkan lagi menjadi tempat wadah saya. Dan juga kotak aqua yang ada di samping ini bisa saya gunakan kembali untuk menaruh wadah-wadah saya seperti ini. Nah, gitu. Kalau untuk pemanfaatan sampah organik bisa dibuat menjadi pupuk organik, namun saya belum pernah membuatnya. Setahu saya, pembuatan pupuk organik itu bisa dilakukan dengan pengomposan, seperti mencampurkan sampah organik seperti sisa-sisa dedaunan, sisa-sisa sayur dan buah ke dalam tanah, lalu diaduk pada minggu ke-1 dan ke-2. Dia mulai mengurai, mikrobanya mulai menguraikan, membuat kompos sehingga suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Lalu pada minggu 5 dan ke-6 suhu kembali normal, dan pada tahap itu komposnya sudah jadi. Nah, limbah tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Pasti dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak ataupun bahkan mencuci harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari kan. Jadi kita itu tidak bisa lepas dengan yang namanya limbah. Namun bagaimana cara kita memanfaatkan limbah tersebut sehingga menjadi keuntungan bagi kita sendiri, seperti membuat ini kotak ini sehingga menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat, serta limbah atau sampah pun bisa menjadi berharga. Sekian pembahasan saya tentang limbah. Jika ada kesalahan dalam kata-kata,